warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bapak tidak asik, para bapak yang lain, para sesepuh, para tokoh, para jamaah, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita, mencurahkan rahmat kepada kita semuanya, senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita dalam rangka mempertebal keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu sekalian dirahmati Allah, melanjut kajian kita seputar aqidatul Islam, aqidah ahli Islam, keyakinan-keyakinan yang semuanya kita mantapkan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, percaya kepada kitabnya, para malaikatnya, dan banyak beberapa hal lain yang mesti kita yakini keberadaannya dalam rangka memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menambah motivasi ibadah kita. Hidup ini singkat. Kalau kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menyesal di hari kemudian. Bapak dan ibu sekalian dirahmati Allah, 2 pekan lalu kita membahas tentang keimanan kita tentang hari kebangkitan, lanjut kepada yaumul hisab, ya, di mana amal ibadah kita dihisab oleh Allah, kemudian yaumul mizan, ya, setelah dihisab oleh Allah hitung-hitung berapa nih amal baiknya, berapa keburukannya, berapa. Setelah itu baru kemudian ditimbang. Setelah ditimbang, kemudian catatan amal kita bawa itu. Catatan amal kita. Tujuannya untuk apa? Menyeberangi as-siratal mustaqim. Ya. Menyeberangi sirat, jembatan yang di bawahnya ada neraka. Ya. Yang mana sirat ini ya, lebih tipis daripada rambut. Dalam riwayat tadi disebutkan bagaikan rambut yang dibelah 7. Yang dibelah 7 rambut tipis banget. Wa ahaddu min Musa, dan lebih tajam daripada silet. Tidak sedunia berak di situ. Kalau akal manusia sudah masuk akal. Lomba festival 17 Agustus saja, ya. Bambu dipasangin oli, kita suruh lewat di situ bertanding, nggak ada yang bisa lewat. Untuk kalau ada satu yang lewat, susah. Ini ya lebih tajam daripada silet, disuruh lewat kita. Untungnya ya kita lewat dengan amal ibadah. Bukan pakai betis, pakai kaki. Kalau pakai kaki meluka semua itu. Ya. Nah, siapa yang amal ibadahnya lebih banyak, siapa yang amal ibadahnya ada yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyeberangi sirat itu seperti ya kalbarqi. Yang pertama lebih cepat lagi, seperti seseorang yang berkedip. Kedip banget lah, nyampe. Kedip
Ada yang seperti kilat menyambar, cepat. Ada seperti orang yang berkendaraan. Dan terakhir, ya, ada dari umatnya Rasulullah SAW, ya, yang sampai-sampai dia menarik tubuhnya dengan tangannya. Bahasa kita udah ngesot dia. Tapi alhamdulillah nyampe juga tuh dia. Daripada yang jatuh, baru melangkah sekali dia jatuh. Itu neraka itu tempat itu. Ya. Ada juga yang bisa udah ngesot dia sungguh-sungguh lewat. Ada kaitan kalali kemarin itu ya. Ada kawat, ada besi yang bengkok, yang memiliki duri, yang kemudian mengait dirinya sehingga terjatuh ke bawah. Ya. Rasulullah berada di seberang sana, ya, di seberang sirat menunggu kita. Siapa dari umatnya yang duluan sampai? Ya. Untuk apa? Nah, untuk kemudian mendatangi Rasulullah SAW, meminum telaganya Rasulullah. Oleh sebab itu pembahasan kita pada malam hari ini, ya, setelah kita mengimani sirat, ya, jembatan yang disebut dengan as-sirat yang akan kita lewati nanti di hari akhir, ya, kita juga wajib mengimani dengan adanya yang disebut dengan haud. Haud itu artinya telaga. Wa bi haudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi yashrabu minhul mu'min qabla dukhulil jannah wa ma'uhu minal jannah. Dan kita juga wajib mengimani, yajibul imanu bil haud, wajib mengimani dengan adanya haud, telaga Rasulullah SAW. Wa huwa jismun makhsusun kabirun muttasi'un jawanib masiratu syahrin. Ya. Yang mana haud ini, ya, adalah merupakan telaga yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala khusus untuk baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, yang sangat luas sekali. Ya. Yang kalau diperjalani kan, ya, kalau kita mengelilingi haud tersebut sebulan baru bisa dikelilingi. Jalan kaki sebulan baru bisa sampai lagi ke ujung. Ya. Ada yang mengatakan segi 4, ada yang persegi, ya, persegi 4 atau segi apa nggak tahu. Ada yang mengatakan bulan, wallahu a'lam seperti apa. Ya. Jadi penafsiran ulama. Ya. Masiratu syahrin, sebulan perjalanan. Ma'uhu abyadu minal laban, yang mana airnya lebih putih dari susu. Dalam riwayat lain, lebih putih dari tembaga. Ya. Ada juga riwayat lain, lebih putih dari salju. Ada 3 riwayat. Ya. Warihuhu atyabu minal misik, dan baunya, wanginya lebih wangi dari misik. Maksudnya di sini wangi-wangi, ya, wangi yang membuat orang itu kalau sekali cium aja jadi pengen minum. Bukan berarti wangi kayak minyak wangi. Kalau minyak wangi orang cium aja, ini mah bukan buat minum, ini mau buat minyak wangi. Enggak, maksudnya ini harumnya itu, wanginya itu, ya. Wanginya itu mengalahkan minuman yang kalau kita sekali cium baunya aja pengen minum gitu. Kita cium jus apa gitu, kita cium, ya, enak banget jadi minum nih. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Nah, kemudian kata beliau wa kanuzuha, ya, wa kizanuhu. Nah, wa kizanuhu kanujumis sama, dan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah kizan. Kizan itu cangkir-cangkir. Nanti kalau umatnya Rasulullah lewat di sini mendatangi Nabi, ya, udah disiapin di cangkir. Siapin cangkir buat ngambil air di situ buat minum. Nah, cangkirnya itu saking banyaknya tuh cangkir, kanujumis sama, seperti
bintang yang ada di langit. Juga bisa ngitung kita berapa banyaknya. Bisa dihitung. Umat Rasulullah juga banyak ya kan? Bisa dihitung saking banyaknya tuh. Man syariba minhu la yadma'u abada. Siapa yang minum dari air tersebut, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Ya, selamanya sampai masuk surga. Terus kalau di surga kan kita kepengen minum, gak pengen minum lagi dong kalau begitu. Kagak, minum juga ke surga. Ya. Minum juga kita ke surga. Bukan berarti udah nanti masuk surga udah pakai minum lagi, enggak. Minum juga tetap di surga. Ya. Maksudnya di sini ya tidak akan merasakan haus, tidak akan masuk lagi ke neraka. Udah berarti sudah pasti masuk surga gitu maksudnya. Wa huwa qabla al-mizan ala sahih, di sini disebutkan sebelum adanya mizan. Jadi ada dua riwayat nanti yang disebutkan. Ada mengatakan haud ini letaknya sebelum mizan. Nah, kemarin kan setelah kita dibangkitkan, ya, kita kemudian digiring menuju padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu kita menunggu. Menunggunya kapan? Perkiraan sehari semalam kita menunggu. Tapi sehari semalam itu Pak, itu hitungan akhirat, bukan hitungan dunia. Ya. Kemarin kita sampaikan, ya, mengutip ayat Al-Qur'an bahwa sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita nunggu sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun kita nunggu di dunia. Gimana lamanya itu? Ya. Lama ya? Nunggu matahari panas, kehausan kita di situ. Ngantri untuk apa? Untuk hisab. Nah, setelah kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita ini digantungkan ke leher kita untuk ditimbang, untuk mengikuti mizan. Mizan itu ditimbang amal kita. Setelah dihisab, hitung-hitung. Hisab itu artinya dihitung-hitung. Dulu pernah begini, dan sekian tanggal sekian hari ini begini, hari ini begini. Hitung-hitung mana banyak amal, kemudian ditimbang. Nah, sebelum ditimbang amal kita, setelah dihisab, kita mampir dulu ke telaga haudnya Nabi. Mampir dulu kita ke sana. Siapa yang mampir nanti, siapa yang bisa ikut ke sana nanti akan disebutkan. Ya, gak semua umat Nabi bisa mampir ke sana, dapat jatah, gak semua. Ya. Bahkan disebutkan ada dari umatnya Nabi, ya, yang dia ini dikenal oleh Nabi. Si pulang tuh umat saya tuh juga tuh. Tapi kata Allah, dia nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk dia. Engkau tidak tahu wahai Rasulullah dia ngelakuin apa dulu setelah engkau wafat. Nah, bahkan bukan umat aja, sahabat Nabi ada, sahabat ada. Allah nanti disebutkan di dalam riwayat hadis, nanti kita akan bahas. Ya, kita lanjut dulu di sini. Nah, jadi satu pendapat. Ada pendapat yang kedua mengatakan, ya, bahwa haud telaga Nabi ini, ya, itu letaknya setelah sirat. Jadi setelah kita melewati jembatan, langsung disambut dengan haud. Ya. Jadi dua pendapat. Ya. Kalau madzhab Asy'ari yang masyhur itu sebelum mizan, sebelum kita melewati jembatan. Ya. Seperti apa perbedaan pendapatnya nanti akan dibahas. Ya. Fa'an Abdullah bin Umar bin al-As radhiyallahu taala anhuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haudi masiratu syahrin. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin al-As, ya. Abdullah bin Amr bin As, ya. Ada Abdullah Ibn Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As. Ada banyak nih namanya Abdullah. Nah, ini Abdullah bin Amr bin As. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, haudi masiratu syahrin. Telagaku itu luas, ya. Perjalanan 1 bulan baru nyampe, baru mengelilingi. Kita kalau kelilingi Jakarta
Berapa lama itu? Kelilingi Jakarta, luas. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih dari susu. Warihu atyab minal misik, baunya lebih wangi dari minyak misik. Wa kizanuhu kanujumis sama, cangkirnya seperti bintang-bintang yang ada di langit, banyak. Man syariba minha fala yatma'u abada, siapa yang meminum darinya maka dia tidak akan haus selamanya. Kan ada gini, ada telaga haudnya Nabi, ada haudun Nabi SAW, ada yang disebut dengan telaga Kausar. Nah, telaga Kausar ini nahrun dakhilal jannah daimun abadi. Jadi ada telaga Kausar, ada juga telaga, tapi letaknya ada di surga. Disebut dengan telaga Kausar. Adapun telaga Nabi ini yasubbu minhu al-mizabani fil haud. Yang mana dari telaga Kausar itu mengalir air yang sangat deras menuju telaganya Rasulullah di padang mahsyar. Nah, jadi air yang kita minum di telaganya Rasulullah itu sebelum kita menghadapi mizan, itu sumbernya dari surga. Ya pasti pantas orang yang meminum itu pasti masuk surga dan tidak akan haus selamanya. Yaitu namanya telaga Kausar. Wal haudu muaqqatun wa yantahi ba'da dukhulil mu'minil jannah. Sedangkan haudnya Nabi itu berwaktu, ada temponya. Dia akan berakhir setelah berakhirnya orang-orang mukmin yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua sudah masuk surga, sudah telaga sudah habis. Karena semua orang sudah masuk ke surga. Semua orang sudah masuk ke surga. Wala yashrabu minal haudi illal mu'minun, dan tidak akan meminum telaga haud itu melainkan orang-orang yang beriman. Alladzina wafau bil uhud, yang mereka telah melaksanakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian kita dengan Allah apa? Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di alam arwah kita berjanji di hadapan Allah, beriman kepada Allah dan akan melaksanakan segala perintah Allah. Kita diutus di dunia melaksanakan perintah Allah. Sesuai kita perjanjian kita. Nah, jadi kita seorang mukmin ini, kewajiban kita sebagai seorang mukmin itu sebenarnya perjanjian kita dengan Allah. Harus wajib kita laksanakan itu. Dan itu akan ditagih. Orang mukmin yang tidak melaksanakan kewajibannya nanti sedikit sekali harapan akan mendapatkan jatah minum di telaganya Rasulullah SAW. Dikit harapan. Apalagi ninggalin sholat mulu. Walaupun nanti telaga yang dipersiapkan Allah untuk manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar itu ada beberapa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa inna likulli nabiyyin haudan, setiap nabi nanti memiliki telaga khusus. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah punya telaga khusus. Nah, setiap umatnya mendatangi nabinya, mendatangi rasulnya untuk minum di telaga itu masing-masing. Tetapi yang beriman dengan nabinya, dan kita sebagai umatnya Rasulullah akan mendatangi Rasulullah. Datang kepada Nabi dulu baru boleh minum. Enggak langsung ujuk-ujuk datang minum, enggak. Nanti dalam riwayat hadis disebutkan orang-orang akan datang dulu mendatangi Nabi, kemudian baru dapat jatah minum. Nah, disebutkan bahwa setiap nabi itu memiliki haud. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aksara waridan, dan para nabi ini
Ya, mereka saling membanggakan dirinya, ya, bisa memberikan pertolongan kepada umatnya. Ya, yang mana di antara mereka yang paling banyak dan pastinya nanti yang paling banyak mendatangi telaga nabinya adalah Nabi besar kita Muhammad SAW, umatnya Rasulullah. Ya, karena kita umat yang terakhir, ya, dan paling banyak beriman kepada Allah dan Rasulnya dari generasi ke generasi. Ya. Aksar wa inni arju an akuna aktsarahum warida. Rasulullah berdoa. Saya berdoa memohon kepada Allah, semoga telaga saya ini nanti yang terbanyak didatangi oleh umatku. Jadi umat Rasulullah. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua bisa mampir dapat jatah di telaganya Rasulullah. Ya. Maka dari itu dulu zaman Nabi nih, di zaman Nabi, ya, itu ribut, orang pada ribut. Sayyidina Anas bin Malik, ya, Sayyidina Anas bin Malik, sigorus sahabat yang kecil, umur masih belasan tahun, Rasulullah sudah wafat. Beliau ini mendapati laqad adrakat ajaiza bil madinati la yusallina salatan illa sa'alna Allah taala ayyuridahunna haudha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun, ya, dari penduduk di Madinah, khususnya yang udah tua, yang udah pada tua nih, ya, tidak satupun dari mereka saya dengar kata beliau yang hadir sholat di masjidnya Rasulullah, melainkan mereka setiap orangnya meminta, memohon kepada Allah agar bisa minum di telaganya Nabi. Sahabat Nabi, Pak, sahabat Nabi berdoa mudah-mudahan bisa minum. Nah, kita bukan sahabat Nabi, harus lebih kencang lagi doanya. Kencang lagi doanya. Bagaimana doanya? Ada yang berdoa, Allahumma skina min haudi nabiyika syarbatan la yadma'u ba'daha abada. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk meminum air di telaga Nabi besar Muhammad SAW yang tidak akan haus lagi selamanya. Dan ini ada juga doanya setiap kita buka puasa di bulan Ramadan. Gimana doanya, Pak? Buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba ad-dhama wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Dan ini kita harapkan, ya, bagi di dalam riwayat hadis disebutkan, ya, di dalam riwayat disebutkan orang yang memberikan makan dan minum bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat kesempatan untuk minum di telaganya Rasulullah SAW. Jadi jangan dilewatkan ini, Pak. Walaupun ya ada rezeki dikit nih, ya, beli 1 kotak air aqua gelas, ya, dititip di masjid buat buka puasa. Bagi itu semua orang-orang lewat pada mau mampir minum di situ, dapat kita pahalanya. Atau kita ke mana, Tanah Abang, beli kurma, ya kurma sedang lah, jangan terlalu mahal dah. Ya, dapat itu 50.000 sekilo. Itu udah lumayan tuh, udah enak itu kalau 50.000 sekilo. Ada yang 30.000-an sekilo. Ya, walaupun dalamnya udah ada ininya. Nah, yang 50.000-an dah beli sekilo. Ya taruh di masjid buat takjil. Itu yang pertama dimakan oleh orang berpuasa. Dapat kita pahalanya tuh. Ya. Kalau pengen kita dapat jatah minum di telaganya Rasulullah SAW. Ya. Nah, selanjutnya, ya, ada di antara beberapa tabi'in, ya, yang datang mendatangi Abu Dzar Al-Aslami, ya, datang beliau mastiin, ya, benar gak sih nanti di akhirat ada telaganya Nabi? Datang dimastiin. Sebenarnya ini riwayat hadis tentang telaga Rasulullah itu lebih dari 50 sahabat yang meriwayatkan hadisnya. Banyak ya, Pak? 50 yang meriwayatkan riwayat hadisnya.
Itu dari sahabatnya, turun temurun lebih banyak lagi. Ya. Bahkan ada yang mengatakan mutawatir riwayatnya. Ya. Jadi banyak yang meriwayatkan. Kalau 50 yang riwayatkan itu, kalau sahih itu semua mutawatir. Ya. Hitungan di atas 10 itu sudah masuk mutawatir sebenarnya. Ya. Mutawatir itu berita yang tidak boleh diingkari kebenarannya, itu namanya mutawatir. Ya. Tidak boleh kita ingkari, wajib kita percaya. Itu namanya mutawatir. Ya, beliau ini mendatangi Abu Dzar Al-Aslami. Ya, Ubaidillah bin Ziyad datang mendatangi Abu Dzar Al-Aslami. Kemudian dia bertanya, "Innama ba'astu ilaika li as'alaka 'anil haud." Wahai Abu Dzar, saya datang sini jauh-jauh nih, mau nanya, mau mastiin, ya. Emang haud itu ada enggak sih? Nah, ketika beliau nih. Apa jawaban Abu Dzar Al-Aslami? Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhkuru bihi syai'an. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu, bahwa ada itu haud. Ya. Faqala lahu Abu Dzar, kemudian Abu Dzar mengatakan, Ubaidillah, tahu enggak kau? Itu Rasulullah menyebutkannya bukan cuma sekali, la marratan wala sitain. Bukan cuma sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, banyak, sering beliau nyebutkan. Nah, itu. Bukan, karena di sini dikatakan wala khamsan, bukan cuma 5 kali beliau nyebutin, banyak lebih dari itu beliau ceritakan kepada para sahabat dulu. Ya. Faman kadzaba bihi fala syaqahullah. Siapa yang mendustakan haud, enggak percaya dengan haud, maka dia tidak akan diberi minum nanti di akhirat. Jangan ini ya, jangan ingkar. Kita harus yakin, percaya bahwa nanti ada telaganya Rasulullah SAW. Mohon kepada Allah agar kita bisa minum dari sana. Ya, summa kharaja mughdaba. Oh, tiba-tiba tadi ini Ubaidillah tadi ini habis nanya, agak marah juga dia, agak kesel juga dia keluar gitu. Lagian datang nanya mastiin, orang sudah banyak yang nyampein kan gitu. Kemana aja gitu, baru sekarang baru mau nanya. Nah, ini Mubarak ini gitu. Ini udah berita pasti. Nah, seakan-akan ya Abu Dzar Al-Aslami itu mengatakan ini udah berita yang masyhur, yang pasti, nggak perlu ditanyain lagi. Ya, kamu kemana aja? Aku nggak tahu sih berita tentang telaga Nabi. Itu seakan-akan begitu. Ya. Jadi agak kesal-kesal juga dinanya. Ya. Nah, ini untuk kepastian tentang telaganya Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada kita sebagai umatnya, taridu alayya ummatil hauda. Nanti akan datang kepadaku umatku untuk untuk meminta jatah minum di telagaku nanti. Wa ana adzudun nasa anhu, dan aku, kata Rasulullah SAW, yang akan memberi mereka minum. Ya, dan aku yang akan menyiapkan untuk mereka, dan aku mengenali mereka. Ya, aku mengenali mereka kama yadudur rajulu ibilar rajuli an ibilihi. Ya, sebagaimana ya kalau zaman dulu orang itu mengenali ontaknya masing-masing. Ini onta saya nih, onta saya nih. Rasulullah juga tahu ini umat saya nih, yang ini umat saya juga nih. Ini dia antara sekian ribu manusia, jutaan manusia yang ada di padang mahsyar, Rasulullah kenal satu-satu, ini umat saya, ini umat saya, ini umat saya. Tahu Rasulullah. Ya. Lalu sahabat bertanya, qalu ya Nabi Allah, ata'rifuna, wahai Rasulullah, apakah engkau kenal kami juga nanti di akhirat nanti? Nah, Rasulullah mengatakan, qala na'am, benar, saya kenal kamu nanti di akhirat. Ya. Saya enggak akan lupa, kata Rasulullah. Kenapa? Lakum sima laisat li ahadin ghairukum tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu. Nah, saya kenal kalian nanti, dan kalian akan datang, kalian terlihat oleh saya di hadapan saya bercahaya wajahnya, bercahaya tangannya karena bekas wudu. Saya lihat, saya akan kenali nanti. Kita semua insya Allah akan dikenali oleh Rasulullah SAW. Ya.
Makanya kalau wudu dilewati sedikit, jangan pas-pasan. Gurran itu wudunya dilewati sedikit. Muhajjalin basuh wajah. Kalau gurran itu basuh wajahnya dilewati sedikit. Kalau muhajjalin basuh tangan dan kakinya dilewati sedikit ke atas. Maka sebagian mengatakan ulama sunnah sampai separuh sih. Kalau betis melewatkan ke atas kakinya separuh betis, nggak usah sampai ke lutut juga. Sunnah agar masuk ke gurran muhajjalin. Jadi tiap bercahaya nanti yang akan dilihat oleh Nabi. Oh ini umat saya nih, ini saya nih. Ya, ini rajin wudhu nih dulu nih. Ya. Nah kemudian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gurran muhajjalin amin atharil wudhu, wala yasuddanna anni ta'ifatun minkum fala yasiluna, fa aqulu ya Rabbi haula'i min ashabi fayujibuni malakun fayaqulu hal tadri ma ahdatsu ba'daka. Nah, ini kita khawatirkan ini ya. Dan nanti ada juga umatku yang datang, saya kenali dia. Kata Rasulullah, saya kenal dia, ini umat saya ini. Ya. Sehingga saya mengatakan, ya, sekelompok dari umatku saya mengatakan fa'aqulu ya Rabb, wahai Tuhanku, haula'i min ashabi, mereka ini sahabat-sahabatku juga ini ya Allah. Ya. Lalu malaikat mengatakan, fayujiba an malaikat menjawab, wahai Rasulullah, mereka gak boleh masuk, gak boleh dapat jatah mereka, wahai Rasulullah. Ya, kenapa? Karena engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Maksudnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang menentang, yang melanggar, yang menyalahi Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Bukan bid'ah mulidan, bukan. Mulidan mah ya bid'ah bagus. Ya. Bid'ah yang dimaksud di sini bid'ah yang menentang, yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Ya, yang dilakukan ini, yang semacam ini, itu yang nantinya orang yang melakukan hal ini itu yang nantinya tidak akan mendapatkan jatah dari telagahnya Rasulullah. Ya. Nah, coba kita perhatikan di sini ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Pendapat terkait dengan telagahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada yang mengatakan sebelum sirat, ada yang mengatakan setelah sirat, ya. Biar kita tahu nih, ya, biar nggak sampai menyalah-nyalahin, ya. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa sirat haud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adanya setelah sirat. Ya, adanya setelah kita melewati sirat, setelah hisab, mizan, sirat, ya, kita dapat menyeberangi sirat, baru kita nanti mampir di telagahnya Nabi sebelum masuk ke surga. Mampir dulu minum, baru masuk surga. Ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis bahwa ya ada nanti ya dari pendapat ulama ini ya. Di padang mahsyar, ya, mayoritas ulama berpendapat bahwa adanya haud ini yaitu setelah sirat, ya. Dengan dalil bahwa nanti kita setelah minum di siratnya Nabi itu langsung masuk ke dalam surga. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah minum di telagahnya Nabi, ya, gak mungkin lagi nanti akan masuk ke dalam neraka. Karena orang masuk neraka itu kan bakal kehausan, ya Pak. Orang masuk neraka itu bakal kehausan. Ya. Kalau sudah dapat jatah minum, ya, ngapain lagi ditimbang? Ngapain lagi melewati sirat? Ini langsung aja ke surga udah. Kalau udah minum. Ya. Ini pertanda bahwa berarti haud telagahnya Rasulullah itu adanya setelah sirat. Karena orang-orang yang melewati siratal mustaqim nanti, ya, dia pasti masuk surga. Udah dipastikan masuk surga. Karena neraka itu yang masuk neraka itu udah pada jatuh ke dasar, ke bawah jembatan. Nah, orang yang bisa melewatinya itu sudah pasti masuk surga. Ya. Maka
seperti itulah dia bisa melewati sirat, maka dia pasti akan dapat jatah. Ya. Nah, ini dalil dari pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan, ya, bahwa sirat itu adanya setelah hisab dan sebelum mizan. Ya. Sebelum mizan. Kenapa? Dalilnya tadi ada riwayat Nabi bahwa ada di antara umatnya Rasulullah yang gak dapat jatah minum, gak dapat jatah. Nah, yang gak dapat jatah itu, ya, yang gak dapat jatah itu calon-calon jatuh nanti ketika lewatin jembatan. Ya, calon-calon masuk neraka. Ya. Kalau yang dapat jatah itu sudah pasti akan melewati sirat dengan cepat nanti. Nah, ini ada dua pendapat ya. Tapi ini pemahaman ulama. Pastinya seperti apa tidak penting, kata para ulama. Mau setelah mizan, ya sebelum mizan, mau setelah sirat, nggak penting. Yang penting kita beriman ada nanti haud itu. Apa yang harus kita lakukan? Persiapkan diri agar memohon kepada Allah agar kita dapat jatah di situ. Ya. Gak usah sibuk berdebatin haud itu begini, haud itu begini. Gak usah didebatin. Ya. Yang terpenting banyakin aja beramal. Ya. Agar kita bisa dapat jatah di sana. Perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Ya. Nah, seperti apa luasnya? Nah, tadi nih ya. Luasnya telagahnya Rasulullah SAW. Tadi sudah sekilas kita baca riwayat hadisnya, perjalanan 1 bulan. Tapi ada riwayat lain ya, yang menyampaikan pendekatan lain. Jadi pendekatan luasnya itu ada pendekatan jarak tempuh ya. Ada pendekatan waktu. Nah, kalau tadi kan disebutkan pendekatan waktu, luasnya itu seperti perjalanan 1 bulan. Nah, itu kan pendekatan waktu nih. Ada perjalanan jarak tempuh, di mana dalam riwayat lain disebutkan ya bahwa jauhnya, luasnya telagahnya Rasulullah SAW itu arduha mislu tulihi ma baina Amman ila Aila. Ya. Amman ila Aila. Jadi luasnya itu seperti jarak tempuh dari Amman, negeri Amman ke Aila. Ya. Amman ke Aila itu sama dengan daerah Yordania dan Syam gitu. Ada yang mengatakan dari jarak Yordania Syam ke daerah Yaman. Ada juga yang mengatakan dari daerah-daerah Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis ke Madinah. Sebenarnya perjalanannya hampir sama. Ya. Perjalanan waktunya ke sana juga kurang lebih sebulan. Ya. Jadi ini pendekatan yang diberikan Rasulullah. Tetapi Rasulullah di sini memberikan gambaran ketika sahabat bertanya. Ada sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, gimana sih luasnya nanti telaga engkau wahai Rasulullah nanti di akhirat?" Rasulullah memberikan gambaran ya agar sahabatnya ini mudah mencerna. Dia kasih gambaran waktu seperti sebulan perjalanan. Ada lagi, gimana sih jauhnya, luasnya itu telaga Rasulullah, telaga engkau wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan jaraknya sama kayak Baitul Maqdis di Madinah sampai ke Baitul Maqdis. Jadi kita nanya nih, ya, kita nanya, gimana sih jauhnya itu ke Monas itu, jauhnya seperti apa sih jauhnya Monas itu? Kata kita kayak gini ke Condet. Kayak kita ngomongnya, kayak gini ke Condet dah. Jauhnya sama tuh, gitu. Atau kata kita, ini kan pendekatan jarak ya. Atau pendekatan waktu. Gimana sih jauhnya ke Monas itu? Kalau ke Monas dari sini nih, dari Gandaria nih. Kalau ke Monas naik motor, jalan gak macet, paling setengah jam. Tapi kalau macet sejam lah lebih. Nah,
Nah, ini pendekatan waktu seperti itu. Tapi pasti nggak seperti itu, nggak. Ya. Dalam riwayat hadis disebutkan ya bahwa telagahnya Rasulullah kama baina adan ila aman wa ausa. Kata Rasulullah lebih luas lagi dan lebih luas lagi. Itu hanya gambaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat agar dia ya, yakin, percaya, benar-benar luas kayak begitu. Ya. Bahwa bisa bayangkan, ya. Ada kolam seluas ini aja nih kolam nih. Kolam seluas ini. Kita ngambil air di situ masing-masing segelas itu berapa yang bisa minum? Apalagi luasnya perjalanan sebulan keliling gitu. Itu berapa yang bisa minum gitu? Gitu. Dan orang yang minum itu ya sekali teguk aja itu sudah hilang haus. Enggak pakai nambah beberapa kali. Kehausan misalnya ya. Haus udah siapin 1 liter air biar hilang hausnya, enggak seperti itu. Secangkir aja minum udah enggak hilang semua haus. Ya. Itu telagahnya Rasulullah SAW. Nah, di sini disebutkan siapakah orang yang pertama kali dapat minum di telagahnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, awwalun nasi wurudan alayya fuqara'ul muhajirin. Yang pertama kali manusia yang datang, sahabatku yang datang minum di telagahnya Rasulullah, yaitu orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Ya, orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah, yang fakir-fakir itu yang duluan nyampe minum di telagahnya Rasulullah. Ya, itu yang duluan nyampe. Nah, kemudian siapa lagi yang nanti akan meminum di telagahnya Rasulullah SAW? Ya, disebutkan dalam riwayat hadis, ya, bahwa mereka faman ahabba ayyaridahu alayya ghadan falyakuffa lisanahu wa yadahu illa mimma yanbaghi. Siapa yang mau segera mendatangi telagahku nanti di akhirat, maka falyakuffa lisanahu, hendaklah dia menjaga lidah. Jaga lidah nih. Yang kedua, wayadau, menjaga tangan. Jangan sampai lidah kita dan tangan kita ya menjadi penghalang kita untuk dapat jatah di telagahnya Rasulullah. Karena lidah dan tangan ini yang sering ya berbuat dosa. Yang sering buat dosa ini lidah sama tangan nih. Ya. Zalim, apalagi lidah. Lidah itu paling bahaya banget lidah. Ya. Nah, ini yang bisa menghalangi seseorang kalau kita tidak jaga lidah dan tangan. Dan satu lagi ya, para ulama menganjurkan kita untuk sering-sering membaca doa setelah azan, Pak. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyaraf wal darajata aliyatar rafi'ah wa ba'ats maqamah dalilata innaka la tukhliful mi'ad. Diselipkan habis doa nih. Habis doa habis azan nih, selipin tuh doa Rabbighfirli wa liwalidayya atau doa apa saja, karena doa setelah azan itu mustajab. Di antara tempat-tempat mustajab doa ya, termasuk diantaranya habis azan. Jadi selipin aja doa itu. Di samping doa yang dianjurkan Nabi untuk dibaca, kita baca doa-doa yang lain juga. Ya. Nah, dianjurkan kalau ulama mengatakan tambahin. Habis berdoa, habis adzan tambahin Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Kalau bisa Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Tambahin. Sama dengan habis baca Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Ada ulama mengatakan tambahin lagi Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Ada yang mengatakan banyak lagi Rabbighfirli wal walidayya wal mu'minina, amin. Kenapa disuruh nambahin di situ? Ya, dari riwayat hadisnya. Karena di situ malaikat ikut mengaminkan. Ya, malaikat gak ada dosa, ikut ngamin, kata malaikat, kabulkan ya Allah gitu. Nah, selipkan doa kita di situ. Ya. Agar malaikat juga gitu. Nah, ini tadi yang mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya. Khususnya di doa setelah adzan, kadang kita enteng-enteng tuh ya. Giliran adzan di toilet. Ya, Pak. Tungguin dulu. Dia lagi adzan, tungguin dulu dah ya.
Sampai selesai adzan, kita jawab adzan dulu, selesai adzan baru ke toilet. Dari tadi giliran mau selesai adzan masuk toilet, akhirnya selesai adzan dia lagi di toilet, dia gak bisa berdoa, ya kan? Dulu kalau bisa tungguin dulu. Kalau bisa udah ke toilet, buru-buru ke toilet tuh, jangan lama-lama. Agar selesai adzan kita sudah di luar posisi bisa berdoa. Gitu. Jadi dapat doanya nih mustajab. Di samping kita bisa minum di telagahnya Rasulullah, kita juga dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini setelah adzan, halat bihi syafaati, maka dia wajib dapat syafaatku nanti. Nah, ini terkait dengan pembahasan kita pertemuan berikutnya tentang syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para syuhada, dan syafaatnya para ulama dan sahabat-sahabat kita yang beriman kepada kita. Itu seperti apa pembahasannya nanti insyaallah pada pekan depan. Kita ada pertanyaan kira-kira Pak? Jelas ya Pak ya? Ya mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam segala aktivitas, khususnya dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempertebal keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya.